biar kita terhindar dari digital heroin, sakau gadget tadi gitu kan. Hendaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ke-9 dari Madani Institute, Empowering People. Mari bersama bergerak lakukan perubahan. Pada podcast Madani on the Go episode kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik yang bisa menjadi insight atau view bagi para pendengar semua. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada podcast kali ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan pemaparan dari berbagai pemateri yang kita undang secara khusus di podcast Madani on the Go. Di studio kita pada kesempatan kali ini sudah hadir Ustazah Rahmania Madwaista, SPSI. Beliau merupakan salah seorang trainer dari Madani Institute. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik terkait dengan sudahkah anak kita mampu untuk menggunakan gadget seperti itu ya. Mungkin dari kita semua, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna gadget yang paling banyak seperti itu gitu ya. Jadi kita akan bahas dari sudut psikologinya, dari sudut durasinya, bagaimana mengontrol anaknya, dan apakah anak kita sudah siap. Kita akan bahas mengenai hal tersebut pada podcast kali ini. Kita sapa dulu Ustazah Isti. Selamat siang Ustazah Isti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustazah Ami. Sehat Ustazah Isti? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Zami gimana, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Lagi sibuk ya Zaisti, kelas online ya kabarnya ya? Ya, sibuk. Sibuk dengan kuliah daring. Ya, untuk yang sudah pernah lihat podcast kita sebelumnya ya mungkin gak asing lagi dengan wajahnya Zaisti. Ya, kita Zaisti sekarang lagi magister di USU ya Zah? Iya, magister profesi psikologi di Universitas Sumatera Utara. Fokusnya ke konsentrasi kekhususan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ya. Jadi kita nanti akan bahas juga sedikit ke arah situ, mungkin banyak ke arah situ. Boleh. Zaisti spesialisnya ke arah situ gitu ya. Jadi ayah bunda dan pendengar semua yang mendengarkan podcast Madani kali ini, kita sekarang akan langsung saja ini kita akan memulai podcast kita pada kesempatan kali ini. Zaisti kemarin kalau tidak salah itu ada di Facebooknya Madani diumumkan ada survei ya Zaisti terkait dengan penggunaan gadget pada orang tua di satu perguruan Madani. Benar Zaisti? Iya benar. Jadi sekitar bulan yang lalu ya, kalau nggak salah itu kita bagikan angket Google Form tentang survei penggunaan gadget bagi siswa Madani Islamic School. Jadi dari angket yang tersebar, survei yang kita dapatkan, kita memiliki responden sebanyak 612 siswa. Wah. Dari kurang lebih 1.200 siswa. Berarti lebih dari 50% ya? Iya, alhamdulillah lebih dari 50%. Jadi memang karena pandemi ini sepertinya tingkat penggunaan gadget pun baik di kalangan para pelajar sepertinya jauh lebih meningkat begitu kan. Jadi kemarin lewat diskusi kita dalam MI kita juga sempat membahas masalah gadget. Jadi akhirnya kita mengangkatlah sebuah tema ini lalu membagikan survei tentang penggunaan gadget. Jadi beberapa nanti hasilnya akan kita bagikan kepada pendengar kita semuanya. Hasil dari survei yang sudah kita bagikan. Iya ya. Dan surveinya itu cukup representatif lah ya Zaisti, walaupun belum bisa kita katakan datanya itu valid 100% untuk mini riset kita kemarin di Madani. Iya benar. Dari 1.200 kita lebih kurang mendapatkan sampel sebesar 612 sampel ya. 612 sampel itu cukup lah ya. Cukup menjadi gambaran data kira-kira bagaimana sih penggunaan gadget yang ada di lingkungan kita khususnya di Madani. Mungkin bisa kita bahas secara general gitu Zaisti, kira-kira kemarin poin-poin apa saja yang kita survei kemarin dan bisa kita jabarkan pada podcast kesempatan kali ini. Oke, mungkin bisa nanti kita perjabarkan di masing-masing pertanyaan yang mungkin ayah bunda sudah isi juga ya surveinya. Jadi insya Allah nanti akan kita sama-sama bahas dalam rangkuman dari hasil survei yang sudah kita bagikan. Nah, sebelum kita membahas survei lebih lanjut, mungkin masih ada yang kira-kira belum mengetahui kira-kira yang termasuk gadget itu apa sih, kan begitu.
Atau misalkannya yang kategori gadget itu apa sih? Nah, sebenarnya kan kalau dari segi bahasa atau dari segi pengertian, gadget itu adalah perangkat elektronik yang berukuran kecil yang memiliki fungsi khusus. Contohnya ada laptop, ada tablet, ada smart TV atau television, dan ada handphone gitu kan. 4 kategori ini juga sudah bisa kita bilang bahwa itu gadget. Dan memang dari survei kita 4 hal tersebut yang rata-rata digunakan oleh para orang tua kita dan juga anak-anak kita di Madani. Iya benar ya. Tapi orang-orang merasa gadget itu hanya handphone ya, Zaisti ya. Iya, gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya banyak ya, banyak Zaisti. yang berfungsinya khusus begitu. Emang fungsinya secara khusus. Dan balik lagi Zaisti ke hasil survei kita yang tadi, bagaimana hasil survei yang pertama yang bisa Zaisti jabarkan? Oke. Yang pertama adalah dari angket yang kita sebarkan, kita bertanya jenis gadget yang digunakan oleh anak apa gitu, yang sehari-hari kerap digunakan oleh anak. Dan dari hasil survei 93% pengguna gadgetnya menggunakan handphone. Ya, lebih banyak sudah menggunakan kita duga handphone. mungkin ya, karena memang handphone Android sekarang berjamur sekali. Memang. Dan sisanya 7% barulah smart TV, laptop, tablet begitu. Nah, cukup merajai 93%-nya memang handphone, dan itu berarti, dan dari surveinya kemarin juga kita sempat bertanya apakah anak memiliki akses gadget sendiri atau bersama orang tua. Iya. Itu di survei sebelumnya ya, kalau nggak salah sebelum pandemi. Nah, itu juga sudah banyak dari anak-anak kita yang punya gadget sendiri. Iya. Di kalangan SD begitu. Agak cukup mencengangkan ya. Maksudnya tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengawasannya, bagaimana kira-kira efektivitas dari gadgetnya, apakah benar-benar tepat sasaran atau tidak. Nah, kita belum dapat info sampai sejauh itu, tapi dari surveinya kita dapat beberapa, kalau nggak salah walaupun populasinya kecil, tapi ada yang sudah punya gadget sendiri di usia SD. Ya, benar ya Zah ya. Dulu Ustazah ketika kecil umur berapa dikasih handphone Zah? Kalau untuk gadget sendiri sepertinya SMA ya baru punya. Ya, rasanya juga ya. Itu pun belum Android ya, masih tenot-tenot cuma untuk nelpon doang lah ya. Nelpon doang gitu ya. Itu udah bangga. Udah bangga. Tapi zamannya berubah ya Zaisti ya. Kalau Benar. dari survei kita kemarin ada juga disebutkan durasi kalau nggak salah ya Zaisti ya. Iya, di survei kita juga memberikan pilihan kepada orang tua berapa durasi penggunaan gadget, mulai dari 0 sampai 2 sampai 4 sampai 6 atau lebih dari 6 jam dalam per hari, atau misalnya cuma dibagikan pas hanya weekend. Dan dari hasil presentasi yang kita dapatkan itu dari surveinya, untuk yang paling banyak itu durasinya digunakan 0 sampai 2 jam per hari. Itu paling banyak. Itu sebesar 39%. 39%. Lumayan juga ya Zah. Lumayan. Nah, yang di durasi 2 sampai 4 jam itu ada 24%. Cukup banyak juga. Banyak juga ya. Iya. Nah, yang saat weekend itu ada sebesar 20%. Jadi juga sepertinya di rumah juga ayah bunda sudah punya aturan ya, hanya boleh menggunakan gadget di saat weekend aja. Benar. Ya Zaisti, kira-kira ya kalau dari teori psikologinya itu apakah ada aturan sebenarnya durasi pemakaian gadget dari anak-anak sampai yang remaja gitu guys? Kalau aturan sebenarnya kita bilang itu aturan bagaimana ya? Kalau secara teori aturannya kita lebih banyak kalau kita baca itu dari survei penelitian ya. Durasi ini berkaitan dengan banyak hal sebenarnya. Salah satunya adalah ada hubungan antara lamanya penggunaan gadget dengan perkembangan anak prasekolah. Itu ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa memang menurut survei ini, menurut penelitian ini, dari 46 populasi kira-kira berusia 5 sampai 6 tahun, itu kan usia prasekolah ya, 5 sampai 6 tahun. Dan ini dilakukan di Bengkulu. Sebagian besar anak, 56,7% mengalami perkembangan yang meragukan. Meragukan bahasanya. Meragukan ini definisinya lebih lanjut, itu disampaikan bahwa durasi penggunaan gadget pada anak itu mempengaruhi perkembangan anak. Mempengaruhi loh. Semakin lama durasi anak menggunakan gadget, maka memiliki angka lebih tinggi untuk mempengaruhi perkembangan anak. Nah, perkembangan di sini kan sebenarnya luas. Apakah perkembangan fisik, apakah perkembangan mental, apakah perkembangan emosional, itu nanti juga akan kita bahas pada sesi setelah pada sesi ini juga, pada bagian berikutnya begitu. Nah, menurut WHO juga begitu sebenarnya. Menurut WHO melaporkan bahwa 5 sampai 25% anak usia prasekolah menderita gangguan tumbuh kembang.
Wah, gangguan tumbuh kembang gara-gara gadget gitu Iya, kan? salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penggunaan gadget. 5-20% itu populasi yang cukup besar juga sebenarnya. Iya, Dan itu iya. penelitian dilakukan oleh WHO. Mungkin gara-gara pakai gadget itu nggak jalan, mungkin di atas kasur aja. Ya, mungkin banyak yang perkembangannya yang jadinya terhalang ya kan. Misalnya kalau kita menggunakan gadget, otomatis anak akan bertahan lama pada satu tempat memainkan iya, gadgetnya. benar. Sehingga yang harusnya diasah adalah motorik kasarnya, yang bermain banyaknya adalah motorik halusnya, kan gitu. Jadi perkembangan motorik halusnya jadi tidak optimal begitu kan. Jadi perlu adanya stimulus-stimulus juga yang harus diberikan untuk tumbuh kembang anak gitu. Itu tadi pada usia berapa Zaisti? Itu di usia prasekolah, di usia 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Cukup lumayan juga ya. Lumayan. Maksudnya ya berbahaya juga gitu ya. Iya, kalau kita ini agak kita sadari itu cukup mengganggu sebenarnya kan begitu. Nah, ada lagi penelitian lain nih Zami. Itu untuk anak siswa sekolah dasar. Nah, menurut penelitian ini ada hubungan tentang durasi bermain gadget dan keadaan mental emosional siswa sekolah dasar. Ini menurut Wahyuni tahun 2019 penelitiannya. Baru berarti ya. Nah, ini dilakukan pada 103 siswa. Nah, menurut penelitian ini, kondisi mental dan emosional anak dipengaruhi oleh lamanya anak bermain gadget serta frekuensinya. Dalam 1 minggu itu berapa kali sih frekuensi penggunaan gadgetnya? Iya, benar-benar. Dan dari di sini juga disampaikan ada saran juga nih dari penelitian ini kalau memang ini mempengaruhi untuk keadaan mental dan emosionalnya. Bahkan dia juga menyebutkan timbulnya lamanya penggunaan gadget ini juga menimbulkan adanya sikap agresivitas. Oh, jadi anak Menimbulkan. agresif itu bisa jadi yang suka-suka tantrum Iya. gitu bisa jadi gara-gara itu Dia ya, agresif, kemudian juga ada anak yang tidak peka terhadap lingkungannya ya karena mungkin penggunaannya sudah too much ya, sangat banyak waktu untuk menggunakannya. Iya, benar-benar. Tapi untuk kondisi saat sekarang ini, ketika memang gadget kita batasi, sepertinya juga tidak mungkin. Iya. Mungkin semakin dibatasi anak-anak akan semakin penasaran ya Zaisti. Iya, untuk mungkin kebutuhan sekarang, kira-kira menurut Zahami kalau gadgetnya dibatasi agak gimana ya? Maksudnya Iya. untuk kondisi dan kebutuhan kita sekarang, Iya. apalagi pembelajaran online ini, tentunya gadget juga menjadi satu-satunya yang membantu juga ya kan? Iya, benar. Gak lagi pembelajaran jarak jauh ya sekarang ya. Benar. Jadi agak dilema juga sepertinya. Ini cukup dilematis ya. Iya, benar. Kita pengen anak kita membatasi diri menggunakan gadget, tapi kondisi kita sekarang memang mengharuskan anak-anak memakai Betul. gadget jauh lebih lama daripada hari sebelumnya di luar pandemi seperti itu. Nanti kita akan temukan satu titik di mana ini kan ada pro dan kontra. Di saat kita memberikan gadget, penggunaannya berlebihan atau penggunaannya tidak pada semestinya akan menjadi masalah. Ketika gadgetnya kita batasi akan menjadi satu masalah juga. Iya, Benar nggak? benar. Gimana ya Zaisti? Serba salah juga Ya, ya. ini lagi kita bahas ya kan. Iya, jadi dari survei kemarin ya kan, Zami, kita juga mendapatkan, kita juga bertanya kepada ayah bunda, kapan sih anak diberikan gadget? Banyak yang menyampaikan bahwa ini hasilnya hampir rata-rata mirip-mirip ya, atau dalam populasi secara garis besar hasilnya sama. Gitu. Nah, banyak yang menjadikan gadget itu sebagai reward. Menjadikan sebagai hadiah dari suatu hal yang sudah dicapai oleh anak. Misalnya, kalau kamu selesai cuci piring, kamu boleh main gadget 10 menit. 10 menit deh, 10 menit. Terus bundanya lupa. Sampai sore. Terus bundanya tadi bunda bilang cuma 10 menit ya nak. Ya bunda juga nggak ngingatin gitu. Ya, jadi ada yang menjadikan reward, ada juga yang memberikan gadget ketika anaknya sudah mulai bosan, sudah mulai rewel ya kan. Nah, kemudian juga ada dijadikan sebagai pengalihan untuk anak. Nah, menjadikan sebuah pengalihan ini juga harus hati-hati ya kan. Jadi pengalihan lama-lama gadget terus jadi pengalihan, akhirnya anak jadi butuh ya kan. Jadi kayak ketika makan dikasih gadget, dialihkan. Gitu. Nanti kebablasan. Nangis, dikasih gadget langsung. Iya, biar diam ya kan. Ya, Bunda juga mau WA-an, jadi anak pakai dulu nih handphone ayah buat nonton YouTube. Ya. Banyak loh kita temuin. Banyak kita temuin. Bener-bener Zaisti. Kemudian ada lagi, kemarin kita juga tanyakan, ketika menggunakan gadget apakah anak berada dalam pengawasan. Nah, alhamdulillah nih, ya kan? Alhamdulillah 52%
orang tua menemani anaknya. Iya. Alhamdulillah ya. Sesuatu yang perlu Tapi ada juga yang kadang-kadang juga besar 44%. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Yang enggak sama sekali juga ada 3%. Nah, kalau yang dalam pengawasan ini sebenarnya juga harus menjadi salah satu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Karena anak dalam usia sekarang ini, baik kita itu usianya TK, SD ataupun sudah remaja, ketika memang penggunaan gadgetnya tidak di dalam pengawasan, itu juga harus menjadi salah satu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena kalau sekarang ini bisa kita sama-sama tahu nih, kita nonton YouTube terus iklan, ada advertisement yang keluar tuh, iklan-iklan yang keluar, itu kan juga kadang-kadang nggak kita klik terus kemudian keluar aja dan apa yang keluar itu kita nggak pernah bisa kontrol ya kan. Dan kadang-kadang ketika kita tidak dalam pengawasan bermain gadget bersama anak, ya otomatis kita juga nggak bisa kontrol lah apa yang bisa mereka tonton. Itu juga harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Padahal juga sebenarnya kalau orang tua mau lebih melihat lebih dalam ya Zaisti, itu bisa diatur ya Zah, kayak umur maksudnya jam berapa handphone bisa dimatikan. Iya, sekarang kan sudah banyak ya, ada kayak YouTube Kids, ada YouTube Kids. kayak ada settingan-settingan yang memang bisa kita batasi tontonannya gitu kan. Mungkin nanti ada sesi khusus yang akan kita bahas tentang proteksi, tentang penggunaan tontonan ini gitu loh. Bagaimana cara memproteksinya ya Zaisti. Jadi caranya. pantengin terus ya podcast dari Madani on the Go gitu ya. Ya, berikutnya Zaisti, kalau tadi kita berbicara tentang durasi sudah, kemudian apakah diberikan pengawasan, apalagi berikutnya Zaisti? Berikutnya ada apa sih yang sering diakses oleh anak? Ini juga menjadi penting ya kan, apakah bermain game, apakah menonton YouTube gitu kan. Kalau yang dari survei ini kita dapatkan 66% siswa kita ketika menggunakan gadget itu aksesnya adalah YouTube. Sisanya adalah 34% yaitu bermain game, mengakses browser dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi memang jadi fokusnya sekarang adalah tontonan YouTube. Terus tontonan YouTube-nya apa sih? Nah, dari survei yang kita dapatkan tontonannya juga masih belum banyak juga tontonan yang kita dapat dari hasil survei belum sesuai dengan usianya. Kebanyakan nonton vlognya ya belum sesuai lah dengan usianya kalau dari segi usia kita nilai gitu kan. Karena konten-konten vlognya lebih banyak konten-konten yang memang usianya sudah dewasa gitu, untuk adult gitu. Nah, sedangkan siswa-siswa kita baru sampai SMP kan. Iya, benar. Berarti kan kalau dari survei itu terlihat bahwa hampir semua gadget itu tersambung internet ya Zaisti ya. Hampir semua Ya. Hampir semua. Kalau Anda tidak salah hanya 2% yang tidak tersambung dengan internet. Ada juga yang menonton dengan smart TV dan ada juga orang tua yang memang tidak ada akses di rumahnya kecuali internet, TV-nya tidak punya. Jadi aksesnya hanya dari handphone Android-nya aja gitu. Kalau dari TV, kalau sekarang kan kita bisa nonton YouTube juga dari TV. Kalau rasanya dari TV itu agak masih safe ya, karena masih bisa kita tonton secara bersama. Kalau dari handphone kan kita anaknya di kamar, bundanya di mana, ayahnya di mana, nggak ada yang tahu apa yang tontonannya kan gitu. Iya Zaisti, benar juga ya. Kalau dari hasil survei kemarin tuh apalagi ya Zah untuk berikutnya? Jadi karena populasi bermain gamenya cukup banyak, ada sekitar 33% ya. Jadi 33% ya kalau nggak salah tadi. Ya 34% ada bermain game dan mengakses browser. Kita juga sempat tanyakan kalau kita buka di iOS, di App Store ataupun yang pakai iPhone itu kan, kalau di App Store-nya itu ada, atau di Play Store itu ada game yang di-download. Terus di keterangannya, di deskripsinya ada tanda 3+, 6+, atau ada batasan usia tertentu. Nah, kita juga sempat tanyakan apakah ayah dan bunda memainkan anak-anaknya memainkan permainan yang sesuai dengan usianya. Nah, jawabannya alhamdulillah sekali nih, ayah bundanya juga sudah waspada dengan itu semua, dan alhamdulillahnya sudah memainkan game sesuai dengan usianya. Walaupun masih ada sekitar 9% yang tidak peduli dengan batasan usia yang diberikan oleh si penyedia layanan game ini gitu. Iya, benar ya. Terus berikutnya Zaisti, apakah orang tua itu memberikan anak kayak aturan gitu? Ada juga di survei ada. Kemarin kita juga sempat menanyakan apakah
orang tua memberikan aturan terhadap penggunaan gadget. Nah, aturan untuk penggunaan gadget ini kita juga sudah dapat itu sekitar kurang lebih 93% juga punya aturan. 3% yang tidak punya aturan. Oh ya, berarti kan sebenarnya regulasi kita udah punya nih. Udah punya nih orang tua, udah punya. Pengontrolannya aja mungkin yang perlu disiasati gitu ya, Zaisti. Pengontrol penggunaannya bagaimana gitu, efektivitas penggunaan gadgetnya ini harusnya bagaimana kan gitu. Benar. Nah, kemarin juga sempat kita tanyakan itu kan kalau misalkan anak-anak nonton YouTube nih, kita juga tanya apakah ayah dan bunda masih mengecek atau sempat nggak ngecek historinya. Kan biasa kalau kita nonton YouTube tuh bisa dilihat kira-kira historinya yang terakhir tontonannya apa gitu. Iya. Itu juga bisa jadi salah satu kontrol ya tentang tontonan anak-anak ini. Benar. Banyak yang tidak mengontrol. 74% dari ayah bunda kita tidak mengecek histori akhir tontonan anak-anaknya apa. Sebenarnya gitu. histori browser, histori apa semuanya bisa semua dicek. Semua. Dan kira-kira di usia-usia anak kita ini TK, SD, SMP rasanya mereka juga ada yang belum paham dengan histori. Kita masih bisa kontrol lewat situ sebenarnya gitu kan. Walaupun gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi anak-anak kita SMP mungkin yang sudah agak paham tentang histori ini ya gitu. Tapi kalau misalkan punya ponaan nih, anak punya ponaan habis main handphone gitu kan historinya, atau kita sambil dia nonton YouTube kan kita juga dengar. Itu juga yang ditonton itu mesti jadi apa ya, jadi perhatian lah untuk kita. Apalagi anak-anak kita yang sudah mau remaja gitu kan, mau akhir balik gitu kan, kita juga harus mengontrol. Dan ini juga harus sering-sering dicek nih ya bunda, histori tontonan YouTube anak-anak kita, untuk jaga-jagalah pengawasan kita. Harus ya. Karena kalau anak sekarang memang sepertinya butuh aturan yang cukup jelas gitu ya Zaisti dalam penggunaan gadget. Betul. Kalau kita perhatikan dari awal pembicaraan, terlihat gadget itu dampak negatifnya jauh lebih banyak ya, ayah bunda pendengar semua, daripada dampak positifnya gitu ya Zaisti. Tapi sebenarnya ada ya Zaisti, positif dan negatifnya itu cukup seimbang sebenarnya. Cukup seimbang, tergantung dari bagaimana kita menyikapi penggunaan gadget ini. Kalau dari dampaknya secara negatif tadi kita sudah sempat paparkan begitu kan. Ada memang mempengaruhi untuk tumbuh kembang, itu penelitian, hasil dari sebuah penelitian. Kemudian mempengaruhi terhadap mental dan emosional anak. Kemudian juga secara fisik adalah ada matanya gitu kan. Lama-lama menatap gadget dengan radiasi kan juga lumayan Zami. Kemudian ada juga yang akhirnya menonton atau bermain handphone kemudian sambil tiduran, sambil duduk, postur duduk yang salah. Akhirnya postur tubuhnya juga jadinya tidak sesuai pada ini. Toh ketika kita duduk berdiri begini tegak gitu kan, ketika memang kita mau fokus dalam waktu yang lama, ketika kita posisinya salah kan itu menyebabkan pegel juga. Kalau pegel berarti kan ada sesuatu yang tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Jadi itu juga berpengaruh nanti terhadap tumbuh kembangnya secara fisik. Apalagi ada kira-kira mengganggu pendengaran. Pasti ya. Karena kalau misalkan bermain gadget terus tiba-tiba dia sering pakai headset misalnya, terus dia suka nonton yang atau main game misalnya dengan volume yang besar, kan itu juga mempengaruhi gitu. Toh kalau misalkan sekarang anak-anak lagi main handphone, kita panggil aja, entah karena mereka fokus atau karena mereka nggak dengar, jadi susah bedain ya kan. Dipanggil udah nggak nyaut ya kan. Jadi kita perlu curiga nih ayah bunda, kalau seandainya pendengar semua, kalau seandainya anak-anak kita panggil nih, betul, nggak nyaut gitu ya. Itu berarti sudah terlalu fokus dengan handphonenya ya kan. Kemudian juga ada nanti berpengaruh terhadap konsentrasi, karena lama-lama bermain dengan gadget sebenarnya banyak hal, ada hal negatif, ada hal positif juga ya. Kalau sekarang kita bahas tentang negatifnya, ada juga yang akhirnya jadi kayak istilah sekarang itu sakau gadget ya. Pernah Zami dengar sakau gadget? Iya, benar. Pernah? Kalau nggak dikasih gadget, kalau bikin candu, bener, addiction, bener. Dan ketika memang mereka bermain gadget dengan waktu yang lama, kemudian gadgetnya kita tarik atau kita tidak kasih akses ke mereka, mereka seperti kehilangan arah. Pernah lihat? Pernah. Jadi mereka kayak kebingungan harus ngapain gitu. Jadi sudah ketergantungan. Berarti kalau ciri-ciri tersebut sudah mulai terlihat, maka waktu penggunaan gadgetnya berarti sudah agak berlebihan gitu. Udah sampai sakau dia ya kan, sampai
candu dia menggunakan gadget, berarti itu udah satu-satu ciri-ciri yang itu harus kita waspadai gitu. Karena itu terus berlanjut kondisinya akan semakin memburuk pastinya. Nah, betul. kalau kita bahas yang buruknya, ya buruk terus lah. Padahal kan gadget juga ada sisi padahal positifnya sebenarnya kalau kita gunakan dengan dengan kondisi yang pada semestinya istilahnya, atau lebih dibilang tidak berlebihan gitu. Tidak berlebihan itu memang segala sesuatu itu baik, ya kan? Baik. Tapi kalau udah berlebihan, tetap aja yang berlebihan itu tidak baik gitu kan. Nah, kalau secara positifnya dampak gadget ini bisa mempermudah komunikasi, ya kan? Kalau untuk anak-anak 3 sampai 5 tahun itu bisa membantu untuk menambah kosakata. Kalau penggunaannya tepat ya. Kalau penggunaannya tepat, itu butuh apa ya? Butuh sebuah keterampilan juga untuk kita orang tua. Kita juga sama-sama belajar gimana sih caranya agar gadget ini jadi efektif, ya kan. Di anak usia dini pun misalnya 3 sampai 5 tahun ketika penggunaannya tepat bisa untuk menambah kosakata mereka, membantu mereka untuk lebih cepat menambah kosakata. Kemudian komunikasi menjadi mudah, kemudian pengetahuan bertambah. Metode belajar yang baru seperti kita pembelajaran daring ini, apabila pembelajarannya tepat, metodenya tepat, insya Allah juga memudahkan anak-anak kita gitu loh. Kemudian juga mengajarkan anak-anak untuk pokoknya di gadget itu kan dia mempunyai banyak lah informatif sekali tentang banyak hal gitu. Jadi kalau misalkan memang kita bisa menggunakannya dengan cara yang tepat, itu juga akan dampak positifnya juga akan lebih banyak gitu. Tapi kuncinya yang tadi tidak berlebih-lebihan. Benar. Berikutnya Zaisti, apakah kita adakah penelitian atau apa gitu ya yang pernah Ana dengar itu tuh kalau kita menggunakan gadget akan mengakibatkan obesitas salah satunya. Iya, itu juga salah satu dampak negatifnya gitu kan. Karena memang seperti yang kita tahu lah, gadget itu digital heroin. Benar. Jadi memang kalau memang udah kecanduan itu, ya bisa sampai malas makan atau kayak tadi obesitas, terlalu banyak makan gitu kan, sambil nonton terus ngemil masuk terus. Jadinya ketika memang udah kecanduan nonton terus nggak tahu lagi jam nontonnya udah sampai kapan, sampai jam 12 malam masih nonton, masih ngemil, nggak ada pengawasan dari orang tua, ya bisa aja jadi obesitas, wajar-wajar aja gitu. Karena memang udah berlewatan. Kemudian itu juga salah satu dampak ini ya, dampak negatif yang tadi gitu. Selain itu sebenarnya luas lah dampaknya. Ada juga menyebabkan anak-anak itu menjadi vision syndrome or CVS lah bahasanya, computer vision syndrome. Itu seperti blur, double vision, penglihatannya jadi dua gitu kan. Kemudian ada iritasi terhadap mata. Itu kan juga akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Kemudian juga ada ini penelitian juga sih. Ini dari Kids and Media Tech itu penelitiannya ya. Juga menyebutkan buku dari buku Kids and Media Tech. Pada buku tersebut juga disampaikan bahwa ada yang juga mempercepat pubertas. Jadi matangnya lebih cepat daripada usianya. Yang harusnya misalnya pada usia 12 atau usia 11 gitu kan, ini pubernya bisa jadi usia 8 atau usia 9. Makanya anak sekarang itu lebih cepat head atau menstruasinya dibanding anak. Betul, iya, jadi baliknya lebih cepat gitu. Jadi membuat antisosial. Ada juga kalau misalkan sudah mulai mengenal media sosial, bisa juga nanti jadi korban cyberbullying. Kita nggak pernah tahu ya, karena nanti sudah tiba-tiba punya akun Instagram sendiri, punya akun Facebook sendiri gitu kan, kita nggak pernah tahu. Anak-anak nggak tahu betapa kejamnya netizen. Betul, betapa kejamnya netizen. Selain sebenarnya kalau penggunaannya tepat, aksesnya benar, kontennya pas, banyak juga kok YouTuber anak-anak. Iya, bener nggak? Bener. Karena yang apa? diarahkannya tepat ya. Iya, gitu, kontennya. Eksploitasi. Iya, karena kontennya tepat. Kemudian memang isinya memang edukatif gitu loh. Jadi penontonnya juga banyak. Kalau penggunaannya balik tadi, penggunaannya tepat. Kalau kita tidak mengawasi dengan benar-benar gitu kan, kayak tadi lah cyberbullying, netizen maha benar gitu kan. Terakhir-akhir kita pernah dengar berita tuh artis, terus ada komen netizen yang haters gitu kan, tiba-tiba komennya yang kasar banget,
ternyata pelakunya adalah anak SMP. Anak-anak SMP ya, benar ya. Itu kan juga cukup sangat mencengangkan kita gitu loh. Berarti Maka pola sudah pengawasan ini yang penting sudah sekali ya, seluas nggak sih? itu penggunaan gadget di Iya. negara kita gitu. Jadi kalau itu siklusnya nasional, di tempat kita pun bahkan mungkin salah satunya kita nggak pernah tahu gitu kan. Iya. Adakah Mungkin bisa anak-anak jadi kita ya. gitu kan. Di Wallahu antara a'lam, dua mudah-mudahan orang. nggak ada ya Zami ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mm-mm. Karena kita tadi lihat orang tua mengawasi ya. kalau Benar. Zaisti, apakah ada apa ya kayak penelitian atau studi tentang apakah seharusnya nih anak kita tuh terekspos, terpapar langsung dengan gadget atau memang nggak boleh lah sama sekali sebenarnya kayak gitu. Ada sebuah studi ini tentang penggunaan gadget ya. Kalau anak 0 sampai 2 tahun itu lebih baik atau seharusnya tidak terpapar lah dengan gadget. 0 sampai 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Golden age ya. Golden age. Mau Itu bilang belum golden hour. age. Itu belum golden age. Belum ya. Baru sangat-sangat baru lahir ya, balita sekali. Oh iya benar. Bener ya? Benar. Usia 3 sampai 5 tahun itu jatahnya cuma 1 jam per hari. 1 jam per hari. 1 jam per hari. Kayak tadi lah, bisa menambah kosakata anak Iya, gitu benar. kan. Dari sebuah penelitian kita juga bisa dapatkan itu. Kemudian 6 sampai 18 tahun berapa lama sih? Maksimal hanya 2 jam per hari. 18 tahun nih Zaisti. 2 sampai 18 tahun maksimal 2 jam per hari. Maksimal 2 jam. Mm-mm. Baiknya. Itu baiknya, idealnya. Idealnya ya. Tapi kalau Idealnya. di kondisi sekarang pembelajaran jarak jauh tentu kita menyesuaikan. Iya, ya, kalau Zaisti, ini kita juga cukup surprise ya. Wali murid kita atau ayah bunda di rumah juga sudah sesuai nih 6 sampai 18 tahunnya 2 jam per hari. 2 jam per Seperti hari. survei kita tadi ya Iya, kan. benar. Walaupun ada juga yang lewat dari waktunya gitu. Nah, mungkin kedepannya bisalah kita minimalisir waktu penggunaan gadgetnya. Bagaimana sih kan kalau misalkan orang tua bisa aja nih bilang sekarang nih, ustazah mah bilang aja ngontrolnya mah susah ya kan. Iya, benar. Nah, hari ini kita belajar pun gimana sih caranya gitu Iya, kan. iya. Kalau kita ajukan sebuah pertanyaan, is your child ready to use the gadget? Zaisti? Nah, ini Sedangkan harus anak kita siap sebenarnya ya. Iya, ini dia. Ini benar-benar harus jadi perhatian banget nih. Is your child ready? Gimana sih kita bisa menentukan anak kita siap atau enggak menggunakan gadget? Ini butuh banyak persiapan loh. Butuh persiapan Zami. Iya Zaisti, paham. Persiapan main gadget loh. Iya. Jadi persiapan apa saja nih Zaisti? Iya, perlu digarisbawahi Iya, persiapan menggunakan gadget. Persiapan menggunakan gadget, baiklah. Apa aja Zaisti? Ya, kalau misalkan ini nih contoh kecil aja. Dari mana kita bisa nilai anak kita siap gak menggunakan gadget? Ketika memang kita tahu anak kita bisa berkembang secara kemampuan sosial dan emosional. Kenapa? Kemampuan sosial dan emosional. Kenapa Ana bilang seperti itu? Ini boleh diartikan sebagai kapan anak boleh punya gadget sendiri atau kapan anak boleh dengan leluasa menggunakan gadget. Kapan? Yang pertama itu ketika memang ini menurut buku ya, menurut sebuah buku Raising Humans in a Digital World. Ini dari Graeber tahun 2019. Dalam buku tersebut disampaikan, nah ketika memang anak ini sudah berkembang kemampuan sosial dan emosionalnya untuk bisa menggunakan gadget. Kenapa? Karena dibutuhkan ada kemampuan ketika memang anak-anak menggunakan gadget, ketika dia sudah bisa mengendalikan lingkungan sosialnya, kemudian dia sudah bisa mengontrol emosionalnya, boleh deh main gadget, tapi tetap ada waktu kayak tadi ya. Ketika memang mereka belum bisa mengontrol, itu akan menjadi sebuah permasalahan baru kayak tadi, ada permasalahan tumbuh kembangnya, kayak ada permasalahan ya kita sudah bahas lah, mental, emosional, agresivitas, belum bisa mengontrol diri gitu. Mungkin indikatornya bisa kali ya Zaisti, kalau anak-anak sudah bisa diatur di rumah, daily activity-nya, aktivitas hariannya udah layak nih dikasih gadget. Iya bisa jadi, gitu. kayak gitu. Jadi yang kita garis bawahi, yang benar-benar siap itu ya yang sudah siap kemampuan sosialnya, kemampuan emosionalnya. Walaupun sekarang yang kita hadapi ya di bawah itu sudah diberikan gadget gitu. Tapi setidaknya ketika memang diberikan pada usia yang belum matang itu tetap dalam pengawasan orang tua yang harus benar-benar kita kawal gitu penggunaannya. Nah, yang kedua, kemudian ketika memang anak bersosial media,
kita sebagai orang tua harus sudah memahami bahwa ada risiko-risiko yang bisa aja kita terima dari media sosial atau dari bermain gadget ini. Apa contohnya? Satu, ketika kita menggunakan gadget, otomatis ada informasi pribadi yang akan tersebar akan kita kayak bikin Gmail aja deh, itu kan ada informasi pribadi. Boleh deh kalau misalkan pakai nama orang tua. Kalau nanti anaknya SD terus tiba-tiba punya Instagram, terus tiba-tiba punya Facebook, pakai akun sendiri, itu apakah kita benar-benar sudah siap dengan informasi pribadinya yang tersebar di media sosial? Benar. Ini untuk anak-anak kita yang mungkin sudah SD atau SMP gitu kan. Apakah memang sudah siap kita gitu dengan informasi pribadinya? Kemudian itu kan terkait dengan nanti reputasi online-nya. Apakah kita bisa mengontrol postingannya? Ya kan? Kalau Instagramnya, Instastory-nya, apakah kita sudah bisa mengontrolnya? Karena nanti mereka akan berteman dengan teman-teman mereka, otomatis juga menilai lah secara media sosial, nih orang gimana sih gitu. Tahu-tahu uploadnya apa-apa aja. Itu kan terkait dengan reputasi online gitu. Apalagi anak-anak kita yang udah SMP, udah masuk remaja, udah akil balik, yang sukanya sudah aneh-aneh sekarang. Ada yang suka K-pop, ada yang suka apa. Itu kan sudah lebih luas penggunaannya. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi itu. Nggak sedikit loh yang hari ini ada yang ya kayak tadi jadinya korban cyberbullying kan. Apakah kita benar-benar sudah siap ketika anak-anak kita mudah-mudahan enggak ya, nauzubillah min zalik. Agak serem ya. Tiba-tiba informasi pribadinya tersebar, terus mereka juga berkomunikasi di media sosial, kita nggak pernah tahu, akhirnya mereka punya konflik dengan orang, kemudian orang bikin akun yang diretas atas nama mereka dan lain-lain sebagainya. Itu kan juga efeknya untuk mereka juga gitu kan. Terkait dengan penggunaan gadget juga kan, media sosialnya. Itu yang kedua. Kemudian ketika anak kita berikan gadget, ketika mereka berpisah dengan dunia gadgetnya, dunia maya, apakah bisa dia kembali ke dunia nyata? Maksudnya begini, ketika mereka lagi nonton YouTube, contoh, kemudian dia nonton satu konten, saking seringnya dia nonton konten tersebut, dia jadi ngikutin konten tersebut, lupa kalau dia manusia biasa yang tak sempurna. Kalau gitu. dia bukan konten tersebut, gitu loh, ya kan? Jangan-jangan masuk rumah saudaranya, dia nyebut assalamualaikum teman-teman, kan udah mulai nggak berpisah nih antara dunia maya sama dunia nyata. Padahal sebenarnya mereka ada di kehidupan mereka secara nyata gitu loh. Ada kita harus anak-anak ngomong kayak Upin Ipin. Iya, gitu, itu jadi salah satu efek dan dampak yang harus kita pertimbangkan untuk memberikan gadget tadi. Kemudian lagi apakah anak-anak kita sudah tahu caranya melindungi informasi pribadi mereka? Contoh, misalnya main Instagram, terus ada yang nanya, nomor handphone kamu berapa? Foto kamu mana? Kita kan nggak bisa jamin anak kita nggak tergoda. Anak-anak kayak namanya ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Orang minta nomor handphone doang gitu. Iya, orang minta nomor handphone doang, kenalan terus tiba-tiba dikasih. Taunya kita nggak tahu, tukang culik anak. Lagi kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak ada gitu, tapi kan itu salah satu efek yang harus kita waspadai juga gitu. Bagaimana sih caranya kita untuk bisa mewanti-wanti nih agar nggak kejadian gitu loh. Kemudian kita harus juga bisa memastikan bahwa anak kita bisa berpikir kritis tentang informasi yang mereka terima di dunia maya. Iya, nggak semuanya ditelan. Iya, kalau kita bisa bilang ini hoax nih. Iya, ini nggak benar nih. Ini nggak benar nih. Kalau mereka, kita bisa pastikan nggak mereka bisa terima informasi dengan benar? Iya sih. Tetap juga harus dalam pengawasan kita gitu loh. Nah itu juga harus jadi pertimbangan lah buat kita orang tua, gimana mempertimbangkan agar gadget ini bisa kita minimalisir dampak negatifnya dan menjadikan gadget ini menjadi lebih efektif penggunaannya. Nah kemudian kita juga harus memberikan kemampuan kepada anak untuk kebijaksanaan menggunakan gadget ini. Memang seperti tadi kita sudah sampaikan, ada memang orang tua yang sudah punya aturan. Nah ketika memang anak-anak kita sudah nilai kita siap untuk memiliki gadget, tetap juga harus kita berikan aturan. Kamu boleh makainya cuma siang, malam handphone mama simpen. Misalnya, benar. Karena pengalaman dari orang terdekat juga ada yang anaknya dibilang tidur, taunya sampai jam 2 malam laptopnya hidup. Handphonenya hidup, ya kan. Bener. Pagi-pagi jadi pertanyaan, kok anaknya ngantuk, ya kan.
Nah itu Kenapa juga ngantuk pagi gitu ya. iya, ternyata anaknya begadang main Iya. game, nonton YouTube ya kan. Nah ini kan juga harus jadi perhatian untuk kita dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wah, Zaisti, menarik sekali ya pembahasan kita. Cukup panjang lebar ya, Zaisti. Sebenarnya kita butuh banyak waktu dan banyak hal lagi yang harus kita bahas terkait dengan gadget. Apakah itu aturannya nanti, bagaimana mengontrolnya dan lain sebagainya, Zaisti. Next mungkin kita akan bahas tentang anak bersosial media. Iya, Zaisti ya. Gimana Pembahasan sih? kita selanjutnya nih, anak bersosial media. Anak Ini punya juga Instagram, orang tua nggak punya. nah itu kontrolnya gimana Zam? Iya, Ini serius nanya. iya. Kontrolnya gimana? Anak Iya, punya itu. Instagram, maknya enggak. Emak Gimana enggak. kontrolnya? Iya benar. Iya, dapat dari mana kita infonya ya kan? Iya. Ini juga harus ya otomatis orang tua harus mengikuti perkembangan teknologinya jauh lebih cepat daripada anak-anak kita. Karena apa ya kayak tadi, orang tua punya anak punya Instagram, orang tuanya nggak punya. Jadi kita kontrolnya gimana? Kita nggak tahu dong dia punya Instagram apa enggak gitu loh. Benar. Ya, pendengar semua, menarik ya kalau kita lebih panjang lagi, bisa lebih panjang Iya. lagi ya Zaisti terkait dengan gadget, karena memang itu fenomena yang Betul. sekarang tengah kita hadapi. Mungkin Zaisti last statement Zaisti untuk Oke. sesi ini. Last statement. Jadi sebenarnya kita ini kemarin sembari ada survei, kita juga sama-sama belajar nih tentang hasil survei ini, kemudian kita konversikan dengan gimana sih menurut psikologi, gimana sih menurut gimana sih menurut banyak literatur di luar sana, ada jurnal, ada buku, apakah penggunaan kita sudah sesuai. Sebenarnya kita sharing gitu kan. Nah, kalau misalkannya ayah dan bunda nanti ingin konsultasi bersama kami, bisa juga menghubungi kami di Madani Institute lewat Biro Psikologi yang ada di Madani terkait dengan gadget ini gitu. Kita juga bersedia nanti untuk saling sharing informasi terkait gadget ini gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan diberikan last statement, gimana ya? Kesimpulannya gitu Zaisti. Iya, oke, kesimpulannya. Di balik pro dan kontra penggunaan gadget ini, di balik positif dan negatifnya yang dinilai cukup banyak. Nah, di mana itu juga bisa mempengaruhi kayak kita sampaikan tadi, perkembangan psikologis anak, ada mental dan emosional, ada pertumbuhan fisiknya, tumbuh kembangnya yang berdampak karena penggunaan gadget yang berlebihan. Tentunya kita semua membutuhkan sebuah aturan untuk penggunaan gadget ini gitu. Mungkin ayah bunda di rumah yang sudah punya aturan itu sudah cukup membantu terhadap tumbuh kembangnya. Yang harus dilakukan berikutnya adalah konsistensinya. Karena kadang-kadang kita punya aturan, konsistensinya nggak jalan. Ya udahlah, kasihan sama anak gitu kan. Kasihan daripada nggak ada kegiatan, gabut nih, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Ya udah main gadget aja. Jadi gimana caranya untuk kita membuat sebuah aturan bersama anak? Bagusnya kita sepakati kira-kira kebijaksanaan antara orang tua dan anak itu terhadap pengambilan keputusan terhadap aturan-aturan yang disepakati bersama ini bisa bersama duduknya gitu loh. Contoh misalnya penggunaan handphone ini hanya boleh sampai habis isya 1 jam. Masing-masing orang 1 jam. Itu harus benar-benar dijalankan. Iya, kalau udah 1 jam HP disimpan orang tua. Iya, kalau udah gitu 1 jam handphone disimpan. Kalau enggak, ya otomatis nanti lama-kelamaan ketidakkonsistenan itu berjalan terus. Iya, benar. Jadi itulah kebablasan gitu. Jadi di samping aturan yang kita buat, kita harus konsisten dengan itu semua. Kebijaksanaan dalam memberikan handphone kepada anak, aksesnya bagaimana, kemudian agar dampak negatif tadi bisa tertutupi dan penggunaan handphone ini bisa lebih efektif digunakan. Memang untuk menunjang hal-hal yang positif gitu. Benar. Ya Zaisti, apalagi yang kira-kira disampaikan untuk menutup pembicaraan kita pada kesempatan kali ini? Ya, jadi tadi juga sudah kita bahas kan bagaimana supaya ini dampak negatif berkurang dan ditimpal dengan dampak positif yang hendaknya bisa kita dapatkan kan gitu, biar penggunanya jauh lebih efektif. Nah, sebenarnya kalau untuk statement terakhir ya kan, menjadi pertimbangan untuk kita semua atau boleh kita coba dan aplikasikan di rumah ketika memang kita ingin mengurangi frekuensi atau durasi menggunakan gadget. Mungkin kita bisa mengalihkan kegiatan anak-anak kita dari kegiatan online ke kegiatan offline. Kegiatan offline itu bisa seperti bermain bersama saudara, teman-temannya, atau lebih banyak melibatkan permainan atau kegiatan-kegiatan yang
baru gitu, atau misalkan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang kira-kira patut nih dicoba. Salah satunya ada contoh. Zami mau tahu contohnya? Apa? Berkebun. Oh ya, berkebun Zaisti ya. Zaisti Contoh. lagi, pendengar semua kalau nggak tahu Zaisti lagi suka berkebun sekarang. Contoh simpelnya sebenarnya. Jadi kita bisa mengedukasi anak-anak kita dengan berkebun yang simpel aja gitu. Jadi kegiatannya banyak teralihkan ke kegiatan yang outdoor, yang melibatkan aktivitas tubuh dan yang ya otomatis nanti ketika memang mereka berkegiatan di luar, mereka jadi lupa dengan gadget mereka gitu kan. Jadi kegiatan mereka jauh lebih efektif lah mudah-mudahan gitu. Di samping mereka memang sedang belajar online ya Zami ya. Tapi kadang-kadang ada juga anak-anak ini belajar online katanya, terus tiba-tiba dia buka YouTube. Ada juga tuh. Itu kan juga butuh pengawasan kita. Iya, Gitu. iya. Di sini bukan artinya anak kita memang batasi pakai gadget sama sekali. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana penggunaannya jauh lebih efektif dan banyak memberikan dampak negatif dan meminimalisir dampak negatifnya. Agar apa? Agar digital heroin itu tuh nggak ada gitu, agar kecanduan addiction itu nggak ada gitu loh. Nah hal itu kan biar nggak jadi kecanduan anak-anak itu jadi berkurang gitu, karena memang ketika memang kita akan memberikan gadget kepada anak biar kita terhindar dari digital heroin, sakau gadget tadi gitu kan, hendaknya kita semua orang tua sebelum anak-anak kita libatkan untuk menggunakan gadget ini, harusnya anak dan orang tua siap. Siap secara psikologis ataupun juga siap secara konsekuensi yang bisa saja kita dapatkan dari penggunaan gadget ini. Iya, benar. Wah, intinya ya Zaisti, pokoknya orang tua dan anak-anak harus kedua-duanya siap ya Zaisti dalam memakai gadget ya. Iya siap, dan memang harusnya kita membutuhkan dari gadget itu kita mendapatkan edukasinya gitu loh. Nggak hanya untuk bermain-main saja, bolehlah bermain sesekali, tetapi dalam batas waktu yang wajar dan penggunaannya tidak berlebihan. Kata kuncinya tadi tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan, kata kunci lagi nih digital heroin gitu kan. Nah, hendaknya kita jauh lah dari hal-hal itu dan banyak membuat sebuah kegiatan atau meramu kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik gitu, atau kegiatan-kegiatan lain yang pokoknya mengalihkan lah dari gadgetnya. Bisa nanti juga melukis gitu kan, memasak. Kan kalau zaman pandemi gini kayaknya banyak deh aktivitas-aktivitas baru yang dulu nggak kepikiran nih sama orang-orang, sekarang dikerjain. Ya contoh kecil kayak tadi gardening, berkebun, itu kan hal yang simple dan mudah-mudahan bisalah membantu kita untuk nggak melulu menggunakan gadget dan memakai seperlunya, agar kita bijaksana dan memang dua-duanya siap, orang tua dan anak juga harus siap dua-duanya. Ya, Zaisti terima kasih sekali ya Zaisti sudah meluangkan waktunya di tengah tugas online yang begitu banyak ya. Tahu kuliah online itu memang luar biasa ya Zaisti. Mudah-mudahan bermanfaat ya ayah bunda pendengar semua apa yang kita sampaikan kali ini, dan juga bermanfaat bagi Zaisti. Amin insyaallah. Jangan bosan-bosan untuk berkunjung ke studio iya. Madani. Insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti mungkin kita akan ada lanjutannya ya Zaisti dengan pemateri yang lain, atau dengan Zaisti dengan topik-topik yang masih seputar gadget atau topik-topik lain yang akan muncul di podcast kita. Jadi semuanya ya bunda pendengar semua tetap ya saksikan selalu podcast kita yang ada di YouTube-nya Madani Institute Official ya. Dan kalau Madani sendiri apa YouTube-nya Zaisti? Madani Islamic School Official dan Madani Institute Official. Ya. Jadi jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kemudian jangan lupa kalau merasa ini bermanfaat, mohon dibagikan ke semuanya ya. Ya, jadi untuk kali ini ditutup dulu ya Zaisti. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. udah itu ya jadi Zaisti. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah mengundang Madani Institute. Mudah-mudahan enggak kapok ngundang ya. Karena kita belajar bareng nih. Iya, sama-sama kita belajar di sini Zaisti. Ya, demikianlah podcast Madani on the Go episode ke-9 tentang sudahkah anak kita siap untuk menggunakan gadget. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe di YouTube-nya Madani Institute Official dan Madani Islamic School Official ya. Ditunggu komen-komennya para orang tua atau para pendengar semua yang ingin lebih lanjut kita mau bahas apa ini ya Zaisti. Iya, mudah-mudahan ke depan kita akan bahas tentang media sosial pada
ada anak ya. Bisa kita bahas yang Akan lain, menjadi atau pembahasan mau yang apa, menarik juga. bahasannya menarik Iya. yang berhubungan dengan pendidikan Iya. tentunya. Dan Boleh mention kita di Instagram ataupun di Facebook atau langsung di YouTube channelnya Mbak Dani Institute Official yang Iya. akan jadi saran lah untuk kita next ke depan akan kita bahas tentang apa. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan ayah bunda yang sudah mendengarkan podcast Madani Institute on the Go. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga boleh nih di kolom komentar dicantumkan apa yang ingin didengar atau apa yang ingin diketahui lagi tentang pendidikan atau tentang apa saja yang mungkin bisa kami tampilkan di podcast Madani berikutnya. Sampai jumpa di podcast yang ke-10 Madani Institute Empowering People. Mari bersama bergerak, lakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Bye. Untuk like